Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kota Malang yang berbahagia, alhamdulillah hingga detik ini Allah masih memberikan rahmat-Nya untuk kita semuanya, berupa kesehatan, keimanan, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan rutinitas kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semuanya jalan kebenaran, jalan terbaik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa Cahaya Ramadan rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah separuh lebih menjalani kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Begitu banyak pengalaman, terutama pengalaman rohani yang telah kita rasakan. Dan semoga setelah tayangan ini, kita masih diberikan umur yang panjang hingga bisa menyelesaikan akhir Ramadan ini dengan predikat muttaqin. Para pemirsa, ketika berbuka puasa, di depan kita ada es teler mungkin. Es teler rasanya bagaimana? Betul, rasanya enak. Ada juga di sebelahnya mungkin rawon. Rawon rasanya bagaimana? Rawon rasanya juga enak. Ada juga nanti di sebelahnya lagi sate mungkin. Sate rasanya juga enak. Tapi enaknya es teler, enaknya rawon, enaknya sate tidaklah sama. Ketika yang sate enak, es teler enak, ketika dijadikan satu tidak jadi enak. Lah, demikian juga iman. Pemirsa sekalian, seseorang akan bisa merasakan manisnya iman. Kalau tadi es teler tadi, untuk bisa merasakannya, apa yang harus kita lakukan? Betul sekali. Kita ambil sendok, kita rasakan, kita nikmati. Oh, ternyata memang rasanya enak. Begitu juga kita ingin merasakan lezatnya rawon, tentu kita harus ambil tindakan, kita ambil sendok, kita langsung makan, dan seterusnya. Itulah berbagai macam kenikmatan duniawi. Supaya kita bisa merasakannya, tentu kita juga harus bisa menyelaminya, bisa memasukkannya ke dalam mulut kita, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan yang ada dalam makanan-makanan itu. Rasulullah telah menyitir dalam hadis beliau, ada 3 hal. Apabila seseorang bisa merasakan, bisa melakukan hal ini, 3 hal ini, maka akan bisa merasakan manisnya iman. Bukankah dalam bulan puasa ini yang mendapatkan panggilan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman, bukan seluruh manusia? Siapa saja atau apa saja yang perlu kita lakukan supaya bisa merasakan manisnya iman? Yang pertama adalah ketika seseorang mencintai Allah dan Rasul-Nya, melebihi cintanya kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dengan sepenuh hati, melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan ketika seseorang mencintai Rasulullah, maka akan bisa merasakan manisnya iman. Mungkin akan saya perjelas bagaimana cara mencintai Rasulullah, bagaimana cara mencintai beliau supaya kita bisa merasakan kenikmatan dalam suasana iman.
Cara mencintai Rasulullah diantaranya satu, dengan menyebut nama beliau. Seseorang kalau mencintai apapun pasti akan sering menyebutnya. Yang suka dengan hobi, misalnya memelihara burung, akan sering bercerita kepada teman-temannya tentang masalah burung. Yang suka hobi dengan mungkin kegiatan olahraga, tentu yang akan sering dibicarakan adalah tentang olahraga. Begitu juga ketika kita mengaku mencintai Rasulullah, tentu yang akan kita sebut sebagai buktinya adalah kita menyebut nama beliau. Minimal membaca sholawat kepada beliau. Berikutnya cara mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Ketika ada larangan-larangan yang harus dihindari, ada perintah yang harus dilakukan. Ketika itu kita bisa lakukan dengan baik, maka betapa bahagianya Rasul. Coba bayangkan Bapak Ibu pemirsa Cahaya Ramadan, ketika panjenengan semuanya memiliki suami atau istri. Misalnya sebagai seorang suami yang memiliki istri, mengaku mencintai istrinya, tentu akan melakukan apa-apa yang diridhoi, apa-apa yang disenangi oleh sang istri. Misalnya bapak-bapaknya yang masih suka melakukan hal yang kurang pas. Lah, itulah yang harus dijauhi. Supaya apa? Supaya istri senang. Oh, sang istri senang kalau tepat waktu, tidak suka molor. Lah, itulah yang harus ditempuh, yang harus dilakukan oleh seorang suami untuk menyenangkan sang istri. Inilah yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim ketika mengaku mencintai Rasulullah. Termasuk juga mungkin ada kalau seseorang mencintai misalnya klub bola tertentu, dia akan memiliki atribut-atribut yang sama dengan yang dipakai oleh klub olahraga tertentu. Makanya tidak jarang ketika orang memakai pakaian-pakaian yang mungkin baju-baju gamis dan seterusnya, dan dia meyakini bahwa itu adalah bagian dari cara dia mencintai, cara dia mencontoh Rasulullah SAW. Perilaku-perilaku yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau. Berikutnya, supaya kita bisa merasakan manisnya iman adalah kita mencintai saudara kita bukan karena ini dan itu, tapi hanya semata karena Allah. Coba, seringkali seseorang mencintai seseorang yang lainnya atau menyenangi orang yang lain karena ada alasan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa kamu kok suka sama Pak ini? Oh ya, karena dia punya jabatan tertentu di kantor saya. Oh dia memiliki pengaruh di kampung kami. Oh dia suka memberi saya sedekah, suka memberi saya sesuatu oleh-oleh ketika dia pulang. Mungkin pertanyaan yang lain lagi, kenapa engkau mencintai misalnya anakmu ini? Oh anakku ini patuh, anakku ini senang memberi oleh-oleh dan seterusnya. Lah, seseorang akan bisa merasakan manisnya iman ketika sudah mengesampingkan alasan-alasan selain alasan karena Allah. Kita mencintai seseorang, kita mencintai saudara kita, saudara seiman, saudara sekantor, teman kanan kiri kita, bukan karena dia sering membantu kita, bukan karena kita sering dibantu, mungkin ketika ada kesulitan tertentu di kantor kita. Bukan karena dia teman satu partai kita, teman tetangga kita, teman sekantor sering kita dinunuti kalau berangkat kerja. Tidak. Niat tulus kita mencintai saudara kita adalah karena Allah. Murni ketulusan kita kepada Allah. Itulah seseorang akan bisa merasakan nikmatnya iman. Dan yang terakhir, seseorang akan bisa merasakan manisnya iman ketika seseorang itu takut untuk berbuat kefasikan, takut untuk melakukan perbuatan dosa, sebagaimana takutnya ia seandainya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu hadirin pemirsa Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kota Malang.
Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk berbuat sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Selagi Allah masih memberikan umur yang panjang untuk kita. Mari kita manfaatkan, khususnya nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah bisa memberikan pertolongan pada kita, memberikan hidayahnya, kesehatan, dan semuanya kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang sangat luar biasa itu. Terakhir, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan petunjuk, pertolongan kepada kita semuanya, agar kita bisa mendapatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dan kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Terima kasih, inilah sekedar berbagi cerita tentang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, sebagai bentuk rasa cinta beliau kepada kita semuanya, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.